Selamat pagi, Shalom, tentrem rahayu, mugi sedaya tansah binarkahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, secara khusus pasamuan di GKJTU Jemaat Ngelo, firman Tuhan pada saat yang indah ini, sesuai dengan kalender gerejawi GKJTU, bahwa minggu ini adalah minggu Paskah yang ketiga. Dan firman Tuhan diambilkan dari 1 Samuel pasalnya 17, ayat 40 sampai yang ke-58. Dan tema khotbah pada pagi yang indah ini adalah nama Tuhan mampu mengatasi persoalan hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan yang kita baca tadi merupakan bacaan yang sudah sangat familiar bagi kita, yang sudah sering kali kita baca, bahkan kita renungkan, yaitu tentang pertempuran atau perkelahian antara Goliat dan Daud. Tetapi meskipun demikian, saya percaya bahwa setiap firman Tuhan pasti akan mendatangkan berkat-berkat yang baru bagi kita semua. Amin. Dan saya akan mencoba menguraikan bacaan ini dari sisi yang agak berbeda sesuai dengan konteks yang terjadi pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, saya pernah berpikir mengenai COVID-19 atau yang disebut dengan virus corona ini beberapa hal. Di antaranya begini, Amerika Serikat. Kita tahu bahwa Amerika Serikat adalah negara yang adikuasa, negara yang amat sangat kuat dan betul-betul perkasa. Dan konon katanya tidak ada negara lain yang mampu menandingi keperkasaan daripada Amerika Serikat. Tetapi ironisnya, bahwa Amerika Serikat yang terkenal dengan negara yang adikuasa itu ternyata juga dilanda dengan virus corona. Bahkan menurut data hari Jumat kemarin, tanggal 24 April, itu jumlah orang yang positif corona itu lebih dari 880.000 orang. Negara yang paling banyak kena virus coronanya. Dan kalau ini kita bandingkan dengan Indonesia, Indonesia pada hari yang sama itu jumlah 8.200-an. Artinya apa? Sebenarnya Indonesia masih 1%-nya daripada Amerika. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah negara ini negara kuat, tetapi toh tidak mampu menghadapi ataupun melawan corona. Demikian juga negara-negara lain yang ada di Eropa. Misalnya Spanyol, Italia, Jerman, Belanda, dan yang lainnya. Dilihat dari sisi kemakmuran, mereka negara yang makmur. Dan teknologinya juga merupakan teknologi yang cukup berkembang dengan baik. Tetapi toh, negara Eropa pun juga mengalami hal yang sama. Sampai dengan saat ini, virus corona belum bisa teratasi. Demikian juga kita tahu Pangeran Charles, ya, Raja putra dari Ratu Elizabeth, Raja Inggris ini, dari sisi jabatan dia pejabat yang sangat tinggi. Dari sisi kekayaan, kaya. Dari sisi pengawalan, dia dikawal dengan sangat ketat. Dan mungkin sangat bersih dan seterusnya. Dan seterusnya. Tetapi toh akhirnya, Pangeran Charles pun juga kena virus corona. Saudara yang terkasih, hal ini menggambarkan bahwa segala sesuatu ternyata tidak bisa diselesaikan dengan kekayaan, kekuatan, jabatan, teknologi, pengetahuan, ataupun akal budi.
Atau dengan kata lain yang ingin saya katakan bahwa segala sesuatu yang sudah saya sebutkan di atas tadi, kekayaan, jabatan, dan seterusnya, ternyata tidak menjamin negara atau seseorang itu kebal terhadap sesuatu. Hal ini bukan berarti bahwa akal budi, pengetahuan, dan yang lainnya itu tidak penting. Tidak. Tetapi yang ingin saya katakan adalah ada sesuatu yang tidak bisa dibendung oleh manusia sehebat apapun. Dengan kata lain, manusia sehebat apapun bisa dikalahkan oleh sesuatu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kembali ke firman Tuhan atau bacaan yang kita baca tadi. Kisah perkelahian antara Goliat dan Daud ini cukup menarik perhatian kita. Kita semua tahu dan saya tidak ingin mengupas lebih dalam siapa Goliat. Goliat adalah panglima perang orang-orang Filistin yang sangat berpengalaman, sangat terkenal, dan konon katanya belum pernah terkalahkan pada waktu itu. Sementara jika dibandingkan dengan Daud, siapa Daud? Daud anak muda belia yang tidak terkenal sama sekali pada waktu itu. Belum berpengalaman perang dan pekerjaannya pada waktu itu hanyalah seorang penggembala yang tidak diperhitungkan. Pertempuran ini ibaratnya cicak melawan buaya. Tetapi justru di akhir cerita itu, pertempuran dimenangkan oleh Daud. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini cukup menarik perhatian kita. Setidaknya ada dua hal yang ingin menjadi refleksi bagi saya dan menjadi pesan. Yang pertama adalah iman kepada Tuhan adalah kunci kemenangan Daud. Iman kepada Tuhan adalah kunci kemenangan Daud. Bapak, Ibu, dan Saudara, 1 Samuel 17 ayat 45 saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Bapak, Ibu, dan Saudara, dari ungkapan Daud ini sungguh menggetarkan jiwa saya. Dan sungguh ini menjadi teladan bagi kita. Bahwa pada saat kita menghadapi sebuah perkara yang besar, persoalan ataupun pergumulan yang amat sangat berat, atau kita menghadapi Goliat masa kini, saya mau katakan belajar daripada Daud itu. Pada saat kita bersama-sama dengan Tuhan menghadapi segala perkara itu, maka sesungguhnya itu bisa terkalahkan. Amin, Bapak, Ibu. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat kita mengandalkan kekuatan Tuhan, maka sesungguhnya Tuhanlah yang akan berkarya di dalam diri kita untuk menghadapi persoalan yang berat. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini bukan berarti kita melepaskan akal budi kita atau tidak membutuhkan kemampuan pengetahuan kita. Oh, tidak. Tetapi kalau kita perhatikan di ayat 40 juga dijelaskan bahwa Daud pun di situ juga mengambil tongkat, memilih batu yang licin dari dasar sungai, dan dia membawa umbannya. Artinya apa? Dalam menghadapi persoalan atau dalam menghadapi peperangan itu, ternyata Daud di satu sisi memang dia mengandalkan Tuhan. Aku datang dalam nama Tuhan. Tetapi di satu sisi dia juga menggunakan talenta
atau kemampuan yang dia miliki di dalam menghadapi Goliat. Adanya perpaduan antara iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan kemampuan yang dia miliki sebagai seorang gembala. Bapak, Ibu, dan Saudara, menghadapi corona yang sedang mengancam saat ini, saya mau tegaskan, imun itu memang penting. Tetapi juga jangan lupakan iman. Stay at home itu perlu, jaga jarak itu penting. Jika keluar pakai masker itu harus. Tetapi jangan lupa untuk menghadapi virus corona ini, kita pun harus mengandalkan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhanlah sumber pertolongan kita yang sejati. Amin. Hal yang kedua dan yang terakhir, yaitu jangan memandang rendah atau menyepelekan sesuatu. Jangan memandang rendah atau menyepelekan sesuatu. Kalau di atas kita belajar pada Daud, saat ini kita belajar pada Goliat. Menurut saya ini menarik, bahwa kekalahan Goliat memang benar itu karena disebabkan faktor yang saya sebutkan di atas. Tetapi juga perlu kita perhatikan bahwa ada faktor lain, yaitu di mana Goliat pada waktu itu memandang rendah atau menyepelekan Daud. Dan hal ini nampak sekali pada ayat yang ke-43. Saya mau katakan bahwa pada saat kita menyepelekan sesuatu atau memandang rendah orang lain, justru hal itu seringkali dipakai oleh Tuhan untuk mencelikkan mata kita ataupun untuk menyadarkan kita. Maka pelajarannya jangan sekali-kali kita memandang rendah ataupun menyepelekan sesuatu atau orang yang ada di sekitar kita. Dan mari kita lihat cuplikan film pendek sekitar 4 menit. 走喽！走就走咯。今天就咪叫一處喎。戇咪戇牙，保安我冇嘈夠啦。没人喜欢肮脏，不管是人是物。一个捡破烂的邻居，又脏又臭的哑巴。乜嘢幫你面對偷落嚟都話？你會傾到你咪走啊？超過別鬧，anh em我咪嘅健康，你幫一期㗎。
好，梁小姐。哦，中国市你来啦？对，这是这个是那天送你来医院的那个先生送给你的，就是不会说话的那个大叔。怎么啦？拿到哪里去？那边是吧？ Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, setelah kita melihat film tadi, mengakhiri khotbah pada saat pagi yang indah ini, marilah kita bersama-sama menghadapi Goliat masa kini dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan di satu sisi. Tetapi di sisi yang lain, jangan pernah menyepelekan sesuatu ataupun merendahkan orang lain. Secara khusus dalam menghadapi ancaman dari virus corona ini, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan jangan menyepelekan atau meremehkan virus corona ini. Mungkin kita pernah mengatakan, halah munggur flu. Saudara yang terkasih, seperti yang saya katakan di atas tadi, Amerika kurang apa? Spanyol, Italia, Belanda, Jerman, dan negara yang lainnya kurang apa? Tetapi virus corona itu bisa melemahkan sendi-sendi perekonomian mereka dan juga berdampak pada perekonomian kita. Kita tahu korban saat ini sekitar 8 ribuan untuk di Indonesia. Tetapi ekonomi kita sudah mulai terpuruk. Bapak, Ibu, dan Saudara, kejahatan sudah terjadi di mana-mana. Pencurian, begal, dan yang lainnya. Oleh karena itu, jangan sepelekan hal ini. Mari kita tetap waspada. Dan mari bersama-sama kita langkahkan kaki kita menghadapi berbagai macam persoalan yang berat, termasuk menghadapi virus corona ataupun ancaman-ancaman yang lain yang saat ini terjadi. Dengan penuh keyakinan, Tuhan sumber perlindungan kita, tetapi juga kita diberi talenta oleh Tuhan, kemampuan untuk kita gunakan untuk menghadapi itu semua. Dan tentu dengan tidak pernah meremehkan sesuatu ataupun orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita dan mugi sedoyo tansah binerkahan.